Orang banyak mencoba karena apa? Karena rajin. Abang juga baru-baru ini baru terima tim lah ya, terima karyawan lah kita bilang. Itu abang lihat attitude-nya dulu. Berarti attitude itu terlihat di awal ya Bang? Cara tergampang menilai orang itu kayak gini. Misal contoh, abang belum kenal sama Mia, sama Teguh. Terus Mia mau ngajak abang partneran ya. Mia sama Teguh mau ngajak partneran. Cara abang menilainya simpel. Mia ini bisa dipercaya atau enggak? Tahu nggak cara ini? Misalnya datang ke tempat golf gitu ya. Oke. Gimana Halo semuanya, kembali lagi di Tanya BR dengan kita berdua, Mia dan Teguh. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ya tanya-tanya ke Bang Ran, Mia mau kasih tahu nih, ada dari salah satu member mengucapkan terima kasih untuk Bang Ran, dan mungkin nanti bisa minta jawaban dari Abang untuk bisa pendapatnya mungkin dari Abang. Bisa dibacakan. Iya, ini dari Kak Ajikun dari Jawa Timur. Terima kasih Bang Ran, Paralel Channel dan Garis Saktinya segacor itu. Apalagi waktu news. Pede dengan diri sendiri yang bisa analisa dari metode Bang Ran. Rasanya seneng banget. Meskipun profitnya belum sebesar Bang Ran. Tuh, tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum itu kita tanya kabar Bang Ran dulu gimana. Halo Bang Ran, gimana kabarnya hari ini? Halo, Kayaknya full Abang. senyum banget nih. Halo. Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Sangat baik. Oh iya, kayaknya sih ini full senyum gara-gara acara seminar kemarin tuh lancar. Ada Kayaknya. seminar Tuh, Kak ada seminar. kemarin. Coba kita dengar penjelasan dari Bang Ran gimana acara seminar kemarin. Bisa disampaikan apa yang Abang rasa ketika acara semua lancar. Oke, jadi mungkin buat yang belum tahu, kita itu baru seminar ya. Betul. Di bulan apa ya kemarin lupa? Juli. Di bulan Juli. Ya. Ya kan? Nah, kita ada seminar itu di Surabaya. Betul. Dan itu full banget ya, dan memang kita seleksi ya, dari yang mendaftar itu kurang lebih hampir 900 orang kalau nggak salah. Itu kita seleksi menjadi 200 sekian gitu ya. Artinya banyak juga yang nggak kita pilih. Nah, itu ada alasannya juga gitu ya. Nah, kita juga kedepannya akan ada seminar Oh, di mana, Di mana tuh, Bang? di Semarang. Asik. Kita ke Semarang nih. Semarang jalan-jalan lagi deh ya. Jalan-jalan lagi. Itu kapan Bang? Jadi nanti kita akan buat seminar itu di bulan 11 Oh, November. November berarti ya. ya. Dan nanti seminar ini kita adakan mungkin di minggu kedua. Minggu Oh, kedua. minggu kedua. Minggu kedua. Dan pesertanya pasti lebih banyak dari seminar sebelumnya gitu ya. oke. Jadi kita setiap buat seminar itu harus nambah terus tuh pesertanya gitu ya. Jadi yang kemarin kurang lebih 200 sekian dan sekarang kita ke 500 orang. Oke. Nah, sebenarnya seminar ini Abang harus kasih tahu dulu kenapa Abang buat seminar gitu ya. Seminar ini Abang buat tujuannya untuk mengedukasi teman-teman yang serius ingin belajar, khususnya dunia trading gitu kan. Bahkan setiap Abang live, setiap Abang edukasi dimanapun di semua sosial media yang Abang punya gitu ya, kebanyakan mungkin masih kurang paham gitu ya, karena kan banyak distraksi ya, entah mereka dapat informasi tentang sinyal dan sebagainya, jadi ya kadang keganggu gitu. Nah, makanya dengan adanya seminar ini ya, di seminar ini Abang ajarin lebih detail gitu ya, lengkap pastinya. Dan ada beberapa hal yang mungkin Abang belum pernah sampaikan pada saat Abang live, Abang sampaikan di seminar gitu. Iya. Dan Contohnya, Bang. wah, Contohnya nih. itu sebenarnya kalian nggak usah nggak usah tanyakan, itu pasti kalian udah tahu gitu ya. Yang kita bahas di seminar itu SNR, atau Garis sakti. Sakti. Itu Wih. dia yang ditunggu gitu. Kenapa kita bilangnya garis sakti? Karena memang sesakti itu ya, kena langsung balik. Mungkin buat yang sudah pernah coba metode kita pasti paham lah ya, sesakti apa garis itu gitu ya. Betul. Sakti Dan banget. garis sakti kita ini baku banget. Baku itu artinya misalnya Abang mengajarkan Teguh, price-nya itu bisa benar-benar sama Teguh. Gitu ya.
Makanya kenapa kita harus belajarnya di seminar biar teman-teman itu bener ngerti gitu cara buatnya, biar nggak sampai salah paham lah cara pembuatannya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ditanya seneng apa enggak, seneng banget gitu ya. Karena seminar ini rame, berjalan dengan baik dan di luar ekspektasi Abang. Wes. Di luar ekspektasi gimana tuh Bang? Coba jelasin Bang. Sebelumnya kita juga udah buat seminar tuh gacor juga ya, keren gitu kan, rame juga. Cuma beda, vibe-nya tuh beda yang kemarin ini. Nah, harapan Abang sih nanti seminar selanjutnya lebih ngeri lagi. Ngeri lagi ya? Kalau kalian penasaran seminar kita kemarin gimana keadaannya, kalian bisa tonton video kita. Jadi kemarin video seminarnya udah diupload tuh di YouTube. Di YouTube ya? Oh. Jadi kalian bisa lihat dari segi editingnya pun gacor gitu ya. Jadi ya kalian bisa lihat lah di situ. Nah, jangan lupa lihat ya. Dan yang Abang perhatikan gitu ya, banyak dari mereka setelah seminar itu pulangnya full senyum. Sudah bisa buat garis Udah bisa garis sakti sendiri gitu. Harusnya seperti itu gitu ya, karena di situ Abang sudah ajarin semuanya, bahkan gitu ya. Bukan cuma belajar metode, mereka juga dapat networking. Gitu ya, sesama trader yang mungkin mengalami pengalaman yang sama atau mereka mungkin sudah grow juga di market, jadi mereka bisa dapat pengalaman dari teman-teman yang hadir gitu loh. Dan kita juga kasih makan dong pastinya. Di mana lagi gitu kan, seminar ilmu dikasih cuma-cuma, networkingnya dikasih, dan makanan juga ya. Bisa foto sama Bang Ran lagi. Naikin followers. Naikin gitu. followers. Oh iya Bang, kan Abang udah beberapa kali membuat seminar, mengadakan seminar. Iya. Nah, dari seminar pertama sampai yang terakhir kemarin, ada perbedaannya nggak di masing-masing? Siapa tahu nih besok ternyata ada beda lagi materinya, kan jadi yang sebelumnya Oh bisa iya. ikut lagi. Iya, betul. Kalau itu pasti ya, karena setiap seminar kita pasti buat banyak perubahan nantinya ke depannya. Bukan berarti juga pada saat seminar kita tidak ajarkan semua, kita tetap ajarkan. Cuma ya dengan adanya seminar yang nanti kita akan buat di Semarang ini, Abang akan ajarin tips termudah untuk scalping. Karena kenapa? Karena kebanyakan viewers dari Abang ini atau kroco-kroco ini kebanyakan sukanya trading jangka pendek atau intraday. Makanya Abang akan ajarkan secara detail gimana caranya scalping dengan cara yang mudah lah, nggak ribet-ribet, tapi bisa tetap cuan. Gitu ya. Berarti diajarinnya pas di seminar Semarang. Kebetulan kan slotnya banyak tuh, 500 kan. 500 orang. tuh. Iya. Jadi harusnya kalian terpilih lah ya. Amin. Berarti Bang. ada seleksi lagi nih apa? Harus gitu. seleksi. Karena Abang juga nggak mau orang yang datang ke seminar Abang itu orang sembarangan gitu ya. Jadi benar-benar pilihan dari admin kita. Tapi saya mau nanya nih Bang ya. Abang kan udah buat beberapa seminar. Iya. Ketiga ya, ini ketiga. Ini yang ketiga. Nah, sebelum Abang buat seminar, itu kan Abang pasti ikut seminar nggak sih? Dulu pas sebelum belajar trading itu pasti ikut seminar orang atau gimana gitu? Kalau ikut seminar orang belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oh, berarti nggak pernah ikut seminar, sekalinya langsung buka seminar gitu. Asik. Iya. Tapi mungkin dari kalian bertanya, kok berani gitu ngomong depan banyak orang. Nah, itu yang sebenarnya saya penasaran, Bang. Itu bukan berawal dari Abang ikut seminar, tapi memang Abang sebelumnya sudah sering tampil depan banyak orang, tapi pelayanan. Oke. Kebetulan Abang itu pemain musik kan di gereja. Jadi udah sering lah tampil depan banyak orang gitu, main musik. Jadi udah biasa lah gitu. Tips and trick Bang, biar supaya kita itu nggak ke-trigger sama tatapan orang ke kita lah gitu dengan 500 orang. Nextnya mungkin ribuan orang. Itu gimana caranya biar kita nggak trigger? Yang pertama itu pahami dulu apa yang kalian mau sampaikan pada saat seminar gitu ya. Jadi kayak Abang ini kalau mau seminar, ya kalian harus tahu ya, Abang seminar itu tanpa PowerPoint. Jadi pure apa yang Abang tahu ya Abang sampaikan semuanya. Gitu. Jadi langsung ke praktek lah kita bilang. Kebanyakan orang mungkin seminar ya pakai PowerPoint, jadi kayak ya harus bahas ini Kaku terlalu jadinya. kaku gitu. Kalau Abang enggak. Jadi apa yang ditanyakan kita jawab, apa yang ditanyakan kita jawab, praktek langsung kayak gitu. Itu yang Abang lakukan pada saat seminar. Nah, gimana caranya biar kita tidak deg-degan atau ke-trigger sama hal-hal yang mengganggu nantinya? Pertama, pahami dulu apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kita harus melihat mereka ini ya seperti teman. Kayak gitu. Jadi kalau kita melihat mereka ini seperti orang yang membuat kita takut ya, nanti kita jadi takut gitu. Kalau Abang misalnya nih, contoh ngomong sama kalian berdua, ya Abang ngelihat kalian ini seperti adik-adik Abang gitu.
Jadi ya abang biasa aja ngomongnya gitu. Mau ada banyak orang pun abang akan biasa gitu. Karena abang anggap kalian tuh adik-adik abang gitu. Nah kalau di seminar sama, abang anggap mereka itu teman abang, teman nongkrong. Makanya waktu abang seminar, abang pakai bahasa-bahasa tongkrongan gitu. Jadi bukan pakai yang wah nggak kayak gitu. Paham ya? Paham. Nah, dengan posisi abang di saat ini bang ya, kalau misalkan nih abang balik lagi ke nol Iya. dengan ilmu yang sama, apa yang abang lakukan? Belajar maksudnya. Kalau ada mentor BRG ke sana sih. Gitu ya. Pertama pasti belajar dulu gitu. Karena ilmu itu penting. Kalau kalian selalu mikirkan modal, kalian selalu mikirkan nanti kayak gimana itu kalian nggak akan jalan gitu ya. Jadi cari dulu ilmunya. Kalau ada orang yang edukasi, kita bisa dapat edukasi itu secara cuma-cuma. Coba dulu didengerin, coba dipelajari gitu. Kalau sekiranya itu bisa membantu kita, ya udah kita ikuti dia, kita pelajari secara dalam kayak gitu. Itu dulu yang pertama. Dengan kita sudah punya ilmunya, ilmu itu bisa membantu kita dapat banyak akses. Contoh begini ya, misalnya Teguh ini orang nol banget, terus dia belajar trading dari manapun lah, bebas gitu kan. Terus dia benar-benar sekarang udah paham lah dengan apa yang dia pelajari, kayak gitu ya. Nah, dengan modal ilmu aja, misalnya nih kayak abang punya modal, abang butuh dong orang yang punya ilmu untuk mengembangkan modal abang, betul ya? Dengan abang tahu, oh Teguh ternyata jago nih, ya udah abang bisa taruh duit ke dia, kayak gitu loh. Jadi ilmu itu membuka banyak akses sebenarnya. Nah dengan misalnya nih abang bilang ya udah go coba mainin uang aku gitu kan, misalnya berapa 100 juta gitu, ternyata uang itu berkembang. Karena abang punya uang, berarti abang juga punya networking dong, gitu kan? Karena kalau orang punya uang pasti punya networking juga. Abang bisa kenalin ke teman-teman abang lagi, kayak gitu loh. Jadi tanpa dia mempromosikan dirinya, orang lain bisa mempromosikan Teguh gitu. Tapi abang, yang lebih penting itu networking atau yang ilmu tadi abang? Ya jawabannya ilmu dulu baru Ilmu networking. Karena kalau kita networking kita nggak tahu apa-apa, ya di tongkrongan kita pelangap-pelongo juga. Apa yang mau kita bahas gitu. Mereka bahas tentang apa misalnya bisnis, kita nggak paham apa-apa, ya pelangap-pelongo gitu kan. Tapi kan kita bisa tanya abang ke temen Betul. itu. Nah, tapi kita juga harus tahu ya, hidup ini harus ada timbal balik gitu. Kalau kita tidak bisa memberikan mereka sesuatu, ya mereka malas main sama kita gitu. Gak usah jauh-jauh kayak gini Mia. Sekarang misalnya Mia dapat kesempatan nih ketemu Pak Prabowo, akan usahakan nggak? Usahakan, karena dia presiden kita gitu loh. Value-nya ada gitu loh, gitu loh. Nah, kira-kira Pak Prabowo mau nggak ketemu Mia? Tanda tanya kan gitu. Kecuali Mia bagian dari dia gitu loh. Nah, kayak gitu. Sama kalau kita punya ilmu yang cukup dan orang di atas kita itu membutuhkan ilmu kita akan dicari. Nah, setelah itu networking itu akan sejalannya aja nantinya. Jadi tanpa kita harus keluar-keluar, mereka akan promosikan sana sini. Kayak gitu. Paham ya? Contoh kecil deh. Kayak Teguh ini ya tim abang gitu kan. Kemanapun abang kenalin dia. Karena apa? Karena menurut abang dia kompeten. Gitu loh. Dia bisa bantu grup abang untuk mengedukasi teman-teman yang lain kan kayak gitu ya. Nah, karena abang lihat cukup bagus cara di penyampaian dan lain-lain, ya udah abang kenalin sama yang lain gitu. Tapi pernah nggak sih abang di hidup abang nih berteman, tapi teman abang itu udah percaya banget lah, abang udah percaya sama temennya abang, tapi ternyata temennya abang tuh nggak mengkhianati abang, Mengecewakan kan? mengecewakan. Kalau itu gitu. sering. Sering. Pak, salah satu bang yang mungkin paling Baru-baru ini. Enggak. Jadi sering ya. Kalau yang kayak gitu tuh masih sering gitu. Karena kita kalau melakukan sesuatu tuh ya menurut abang ya udah ikhlas aja. Ikhlas aja. Apapun yang akan terjadi nantinya ya udah. Memang itu bagian dari prosesnya gitu. Dan kalau abang itu baik sama orang ya baik aja gitu. Malah kalau kita terlalu perhitungan kira-kira nanti dia jahat nggak sama aku, endingnya pasti ya bisa jadi nggak panjang gitu pertemanannya. Tapi pernah gitu. Dan tanggapan abang ya udah biasa aja. Karena kan manusia itu emang seperti itu, datang terus pergi kan. Nggak usah jauh-jauh, kita lahir, datang ke dunia ini, nanti kita pulang juga gitu. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir sama hal seperti itu, kayak gitu sih. Tapi abang tetap berteman sama dia. Kalau berteman. Nah gini dulu, kalau misalnya misal deh, contoh Teguh ya, Teguh misalnya kerja sama abang nih, jadi tim abang,
ternyata dia kurang kurang oke lah. Artinya dia sudah punya visi misi yang berbeda nih sama abang. Artinya dia udah nggak sejalan sama abang. Apakah abang nggak apa-apa dia keluar dari tim abang? Nggak apa-apa. Tapi apakah di luar itu dia tetap jadi teman abang? Tetap. Bahkan tetap jadi adik abang gitu loh. Dan abang akan ya udah sama aja seperti abang biasanya gitu. Cuma mungkin ya kalau bicara pekerjaan ya abang akan sedikit rem gitu loh. Kayak gitu. Karena kan kita udah beda visi misi nih kayak gitu. Betul. Di situ aja. Kalau yang lain tetap sama. Sama berarti ya. Kayak mungkin cara abang berpikir itu kan nggak sama seperti yang dulu lah bang ya. Nah, saya mau nanya nih, 5 tahun deh, 5 tahun sebelum di sini, Bang Ran tuh seperti apa sih? Waduh. Dalam ya, Dalam sekali. dalam. Beda ya. Rewind. Dulu abang itu nggak seperti ini. Setiap apapun yang terjadi di hidup abang itu pokoknya cara meresponnya nggak seperti ini. Gitu. Contoh kecil, misalnya yang tadi Mia tanya kan, kalau misalnya kita udah baik sama orang, terus kita udah totalitas, ternyata orang itu jahat sama kita, gimana bang? Kalau dulu nggak usah sampai dia jahat sama abang, dia ngomongin abang aja di belakang, ngomongin entah apa gitu, abang bisa nggak fokus kerja tuh, sampai 2 minggu kayak gitu. Karena dulu abang pingin semua orang itu menyukai abang gitu. Oke. Nah dari kejadian-kejadian yang abang alami, abang mulai belajar gitu bahwa nggak semua orang bisa suka sama kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita main sosial media. Kita duduk di depan aja nih, di depan jalan raya nih, duduk di pinggirnya gitu. Orang bisa ngomongin kita buruk loh. Iya betul. Gitu. Dari situ abang belajar bahwa ya hidup ini penuh dengan hal-hal seperti itu. Hal kecil. Tadi nih baru kejadian. Abang itu buat yang namanya makan gratis kan. Abang buat makan gratis. Responnya bagus nggak? Bagus, karena kita memberi makanan gratis ke orang-orang membutuhkan. Ternyata ada 1-2 orang yang bilang, kalau kamu kasih makanan gratis ke orang-orang ini, nanti yang jualan di tempat sekitaran situ nggak laku. Nah, responnya jadi negatif gitu. Padahal niat kita positif Baik, gitu, ya. berbagi gitu. Jadi hidup itu memang seperti itu. Jadi nggak usah terlalu mikirin hal-hal seperti itu. Dan abang belajar banyak bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan aja. Asal tidak merugikan orang lain. Kalau yang sekarang abang pikirkan gitu loh. Kalau dulu melakukan selalu mikirin, nanti omongan mereka apa, mereka ngomong sedikit kita stres dan sebagainya. Kalau sekarang udah bodo amat lah. Karena udah pasti ada plus minusnya. Yang penting ingat, jangan pernah merugikan orang lain. Gitu. Terus abang bisa sampai ke titik ini juga nggak semulus yang kalian kira gitu loh. Tetap juga banyak struggle-nya. Bahkan abang juga pernah insecure gitu loh. Misalnya abang udah dikasih berkat sampai hari ini, ngelihat orang mungkin yang dikasih berkat lebih dari abang, insecure juga. Pernah di titik itu. Nah cara nguatinnya ya kuatinnya aja diri kalian itu gitu. Makanya dari pengalaman-pengalaman itu abang belajar bahwa hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu kita lihat, jangan kita lihat. Itu sebutannya distraksi gitu ya. Jadi kalau kalian contoh nih, kayak abang udah ngerasa oke nih untuk saat ini, udah cukup, ya abang akan hilangi distraksi. Contoh orang flexing lah, orang yang sekiranya bisa ganggu psikologi abang hilangi itu. Makanya kalau kalian lihat tuh di sosmed khususnya di Instagram abang, banyak abang unfollow tuh teman-teman abang yang toksik. Iya. Ibaratnya yang bahas ini gitu kan. Nanti dia buat story, pasti abang unfollow. Mau itu teman SD, SMP, abang bodo amat gitu. Karena abang nggak mau hidup abang itu kepo sama hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Waktu kita cuma 24 jam. Kalau kita ngurusin itu ya nggak akan habis-habisnya gitu loh. Kayak gitu. Karena lumayan berpengaruh juga bang ya. Kayak misalkan kita lihat postingan orang flexing, ya orang pamer gitu. Kayak berpengaruh kita tuh jadi insecure. Iya. Gitu. Lebih baik, saya lebih suka kalau berandingannya kayak abang ini. Flexingnya berbagi gitu. Jadi kan kita ada makin semangat buat cari rezeki biar bisa dibagi-bagi juga gitu. Nah, kalau misalkan abang menanggapi konten-konten flexing seperti itu, karena kan rata-rata yang abang bilang tadi, teman-teman abang itu pada flexing semua tuh. Nah, cara abang nanggepin gitu, itu gimana? Di hide aja. Kalau kalian emang nggak kuat mentalnya. Tapi kalau kalian masih kuat untuk melihat hal-hal seperti itu, ya saran abang, ya udah diabaikan aja, dibodo amat aja. Tapi konten-konten mereka gitu misal abang lihat bisa jadi semangat buat abang gitu nggak? Enggak. Enggak.
Karena kalau flex, memang gini ya, ini pro kontra. Flexing itu kan bisa jadi mereka bilang aku kayak gini karena ya ini pencapaianku. Aku dari susah sampai ke titik ini. Ya benar juga sih sebenarnya. Tapi kita harus akui juga, khususnya di negara kita, tidak semua punya berkat yang sama kayak kamu gitu. Betul. Di saat kita membagikan hal-hal yang mungkin membuat orang itu kena mental atau membuat orang itu jadi insecure, di situ banyak orang menangis sebenarnya. Iya, betul. Setuju itu. Paham nggak maksudnya? Jadi apakah kita seneng gitu kan membagikan hal-hal yang orang itu jadi sebab pingin ke situ, bahkan nggak masuk akal lah bisa sampai situ gitu kan. Mereka jadi sedih gitu loh. Kalau kalian seneng, lakukan aja. Kayak Bang bilang kalau flexing itu sulit ya kalau kita bahas secara luasnya. Karena ada pro kontra di dalamnya. Ada sisi positifnya mungkin bagi orang-orang sekitar yang suka dengan motivasi bisa jadikan motivasi. Tapi ada juga yang anggap itu, wah ini bikin aku tambah nggak semangat nih. Kayak gitu. Bahkan memangkas yang harusnya dia nggak lakukan itu gitu loh. Yang harusnya dia menikmati prosesnya jadi dia cut semua itu. Karena mereka nganggap itu tuh hal yang mustahil. Padahal tidak mustahil gitu. Kayak gitu. Jadi pro kontra sih kalau flexing itu. Tapi abang pernah di titik itu insecure lihat story teman. Kalau itu pasti yang tadi abang bilang, abang pernah gitu. Bahkan abang udah di titik punya duit pun ngelihat teman flexing kena mental juga gitu. Kok dia lebih ya dari aku gitu. Padahal yang kalian harus tahu, semua yang kalian lihat di sosmed belum tentu seperti itu gitu loh. Abang udah banyak ketemu orang-orang besar juga. Ya abang tahu lah. Kadang tampilan di sosmed seperti apa, aslinya kayak gimana gitu loh. Jadi ya kalau abang cuma bisa bilang kalian punya apa hari ini, bersyukur dulu. Belajar bersyukur karena dengan kalian dikasih kesehatan aja sebenarnya itu udah bagian dari berkat gitu. Kan kayak gitu. Dari kesehatan dulu gitu kan. Karena ada loh yang nggak sadar ya bahwa kita sehat nih, kita nggak bersyukur nih karena kita nggak punya uang, tapi kita sehat. Di luar sana sakit gitu loh. Tapi dia punya uang gitu. Yang diharapkan apa? Sehat gitu loh. Jadi setiap orang tuh punya apa ya? Problemnya masing-masing. Jadi kalau saran dari abang, bersyukur dulu sama kondisi kalian. Kalau kalian punya mimpi, boleh setinggi-tingginya gitu ya. Tapi realistis. Gitu loh. Dan itu bisa nggak kegapai? Bisa, tapi ya pasti butuh waktu. Tidak seinstan yang kalian lihat di sosmed kayak gitu loh. Itulah perbedaan Bang Ran 5 tahun dulu dan sekarang Ya, kan. kalau tadi belum selesai nih. Belum, Kalau dulu abang juga pernah di titik itu, tapi tidak abang share ke sosmed. Oke. Jadi orang OKB itu pasti. Kalau orang yang dari susah, terus dia sampai punya berkat, itu pasti OKB. Bullshit kalau dia bilang nggak OKB gitu. Karena itu memang prosesnya ya gitu kan. Nah tapi abang pernah. Nah dari situ abang belajar. Karena apa? Apa yang abang bisa pelajari dari kejadian itu? Waktu itu pada saat abang tiba-tiba punya duit gitu ya, abang itu lupa sama diri abang sebelumnya. Abang lupa abang mulainya dari mana. Abang lupa abang lahir dari mana gitu. Pernah di titik itu. Sampai di mana yang di atas si pencipta tegur gitu kan, dipentil kita cetak gitu kan. Balik lagi kita. Dari situ abang belajar gitu. Ternyata hidup ini ada naik turunnya loh. Hidup ini nggak selalu kita naik loh. Nah yang kita harus tahu kalau kita flexing, kita ibaratnya sombong atau kita OKB lah gitu kan. Kebanyakan orang tidak suka sama kita. Kita jadi pribadi yang tidak menyenangkan. Nah pada saat kita susah kayak waktu abang susah, nggak ada yang tolong kita. Gitu loh. Jadi ya saran abang kalau kalian dikasih berkat, kalaupun kalian masih diproses atau ya diproses OKB, nikmati aja dulu. Tapi kalau bisa jangan sampai nyakiti orang. Karena nanti pada saat kalian kondisinya koreksi atau turun kalian tetap bisa dibantu banyak orang gitu. Itu aja poinnya. Berarti tadi yang saya bilang itu perbedaan Bang Ran 5 tahun lalu dan sekarang lah ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih motivasi terbesar Abang biar bisa sampai ke titik ini gitu? Apa yang buat Abang itu kayak wah, ayo ini harus bisa nih. Itu apa, Bang? Itu udah pasti keluarga lah kan. Oke. Setiap orang itu pasti punya motivasi lah ya, yang membuat dia tuh makin semangat gitu kan, jalanin hari-harinya atau menggapai targetnya gitu. Kalau abang keluarga, karena abang harus akui keluarga abang ini bukan dari keluarga orang kaya gitu, bukan anak konglo kita bos. Kita dari anak orang susah gitu loh. Jadi kalau kita di posisi susah terus, itu banyak nggak enaknya gitu loh.
Kalau misalnya nggak kita yang berusaha, siapa lagi gitu loh. Kalau nggak kita yang ngerubah semua itu, siapa lagi gitu. Jadi dari situ abang belajar, aku harus semangat nih. Minimal ya, keluarga ini ada sedikit perubahan gitu. Oke. Dengan ada perubahan, ya pasti, ya memang kita nggak terlalu mentingin pandangan orang ya, tapi pasti pandangan orang lain itu berubah ke keluarga kita. Bener nggak sih? Betul banget. Kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, misal nih kayak Teguh sama Mia sekarang bareng abang, ada nggak mengalami perubahan? Banyak sekali. Banyak Kan? Nah, sekarang dengan perubahan ini kira-kira respon orang-orang ke Mia berubah nggak? Berubah. Kayak gitu. Betul. Paham kan maksudnya? Gitu. Misalnya nih abang, kan abang sekarang udah sesukses ini, Amin. udah banyak fansnya. Wah. Tapi misalnya di suatu saat abang kehilangan semuanya, nah abang gimana nih abang untuk naik lagi ke titik awal abang? Oke. Yang pertama, semoga jangan. Misalnya abang. Kita hidup misalnya ini. mau enak-enak aja gitu loh. Semoga jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya Tuhan percayakan itu ke abang, dia setahu abang ya, kalau orang yang sudah pernah dari titik bawah ke titik atas, kalaupun dia disuruh ulangi beberapa kali, dia akan bisa ulangi. Karena yang dia punya apa? Ilmu. Memang secara modal dia kalah, tapi ilmu dia punya. Nah, yang nggak bisa diambil sama diri kita itu gitu ya, oleh sama manusia gitu. Misalnya Mia mau ngambil harta abang bisa, semuanya Mia bisa ambil. Tapi yang Mia nggak bisa ambil ini ilmunya. Mia mau lempar abang kemanapun, ya abang bisa ke titik itu lagi gitu. Cuma bicara waktu aja. Oke. Gitu. Jadi ya menurut abang bisa gitu ya. Dan apa yang abang lakukan, jujur abang juga kurang tahu ya. Abang harus melakukan apa gitu kan. Karena kita nggak bisa bilang, dulu aku berhasil dari cara ini, besok caranya sama, nggak bisa. Harus lihat situasinya. Cuma setahu abang, orang yang bisa dari bawah ke atas itu feelingnya main tuh. Beda tuh cara dia berpikir. Dia udah tahu, ini kayak gini. Pengalamannya kan banyak. Jadi dia udah tahu, aku harus lakukan ini kayak gitu. Berarti memang harus sering update tentang info-info terbaru gitu bang ya? Betul. Makanya setahu abang ya, nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari kejadian BlackBerry kan. Oh ya. Kalian tahu kan BlackBerry kan? Bang. Zaman itu paling top banget. Bahkan orang mikirnya, HP apapun kalah tuh sama BlackBerry. Tapi lihat sekarang, namanya aja udah nggak pernah terdengar gitu. Karena apa? Dia menutup semua updatean yang terjadi di dunia ini. Iya, Gitu. Makanya abang pernah bilang kan, bahkan waktu seminar dimanapun abang ketemu tim dan sebagainya, abang selalu bilang, kita setiap hari itu terus belajar. Jangan pernah kalian ngerasa, aku udah paling pintar, nggak bisa. Dan setahu abang, orang di atas sampai hari ini pasti belajar. Bullshit kalau dia bilang, aku udah paling udah sukses, terus aku nggak mau belajar lagi. Bullshit. Pasti dia terus belajar. Oke. Apa ya maksudnya ya? Ini menarik nih bang. Ini saya pernah dengar kata-kata kayak orang yang bodoh gitu ya, bakal merasa paling pintar. Sedangkan orang yang pintar itu bakal ngerasa kayak diri itu paling bodoh. Nah, kalau statement itu menurut abang gimana? Bener nggak sih kayak gitu? Bener. Karena kalau orang yang ibaratnya ilmunya banyak, dia nggak perlu banyak ngomong. Nggak perlu banyak ngomong. Ngapain dia banyak ngomong gitu kan? Biasanya yang dia lakukan tuh banyakkan tindakan sih daripada omongan. Kayak gitu. Terus kalau misalnya orang yang cuma banyak ngomong gitu kan, ya itu kan sebenarnya dia mau butuh validasi doang sih. Biar orang mengakui bahwa dia pintar gitu. Kalau abang lebih suka ngelihat orang itu atau menilai orang itu pintar atau bodoh dari mana? Dari hasil. Mau contoh nih, kayak Teguh nih. Teguh bilang, bang, aku bisa analisa, aku bisa ngajarin orang gini. Ngomongnya bacotnya banyak lah gitu. Tapi abang tes gitu, terus dia nggak bisa, ya udah kamu nggak bisa gitu. Kayak gitu loh. Kecuali waktu abang tes dia bisa dan hasilnya ada, udah. Jadi dia benar-benar kompeten sama yang dia sampaikan, udah. Oke. Menarik juga nih bang. Soalnya kan abang di sini kan udah banyak kandidat lah gitu, banyak karyawannya lah gitu ya. Nah, secara garis besar kan abang tuh menilai kita ini seperti apa. Contoh kayak saya sama Kak Mia itu kan seperti apa. Nah, kalaupun misalkan abang mau rekrut orang nih, yang mencari kandidat lain, itu gimana cara abang menilainya? Apa yang bakal abang lihat pertama?
pertama itu attitude-nya, itu udah pasti. Waktu itu abang sempet podcast sama Bang Atta kan, Bang Atta juga tanya itu. Abang bilang ya yang dilihat tuh attitude-nya, karena itu tidak bisa dirubah kalau sudah menjadi habit. Oke. Itu udah menjadi karakter dia, itu udah sulit banget dirubah. Itu makanya kita dimanapun harus jadi orang yang menyenangkan. Attitude kita tuh dijaga baik-baik. Gitu. Kalau masalah dia kurang paham apa-apa gitu ya, misalnya ilmunya cuma 20%, 30%, asal tidak males, gak apa-apa. Oke. Kuncinya rajin dulu. Kan tadi attitude-nya baik, terus dia rajin. Nah itu. Kalau masalah ilmunya itu bisa diajarin. Karena dengan dia rajin, kita ajarin pasti pintar deh. Oh. Dan abang percaya tidak ada orang terlahir pintar. Orang itu pintar karena banyaknya pengalaman. Kenapa dia bisa banyak pengalaman? Karena dia banyak mencoba. Orang banyak mencoba karena apa? Karena rajin. Bener nggak? Karena tidak malas. Karena tidak malas. Kejawab semua. Jadi kalau ada orang yang ibarat kata dia apa namanya tuh apa ya, arogan dan sebagainya, itu sulit itu. Mau dia sepintar apapun pasti sulit. Sulit diterima di mana. Abang juga baru-baru ini baru terima tim lah ya, terima karyawan lah kita bilang. Itu abang lihat attitude-nya dulu, cara dia ngomong pertama kali, sopan atau tidak, dia tahu nggak dia ngomong sama siapa, kayak gitu. Terus dia tahu nggak cara apa bersikap, misalnya dia duduknya seperti apa, terus tangannya seperti apa, kayak gitu. Karena itu apa ya, penilaian pertama, dan itu pasti menentukan nanti kedepannya dia akan bersikap seperti apa, kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Berarti attitude itu terlihat di awal ya Bang? Kelihatan. Contoh deh, misalnya gini. Cara tergampang menilai orang itu kayak gini. Misal contoh, abang belum kenal sama Mia, sama Teguh. Ya. Tapi Mia itu pembisnis deh. Teguh pembisnis juga. Terus Mia mau ngajak abang partneran ya. Mia sama Teguh mau ngajak partneran. Cara abang menilainya simple. Mia ini bisa dipercaya atau enggak? Tahu nggak caranya gimana? Gimana tuh Bang? Coba aja kita misalnya datang ke tempat golf gitu ya. Oke. Gimana Mia menghargai waktu abang? Kira-kira pertama kali Mia datang on time nggak? Oh. Itu dulu. Kalau Mia tidak on time, udah itu nilainya Minus ya, minus dong. gitu ya. Itu dulu. Yang kedua, gimana cara Mia bermain? Kalau misalnya Mia bermain golf itu emosian, banyak hal lah misalnya, buruk kayak gitu. Berarti di situ nanti Mia akan kayak gitu tuh menjalani bisnisnya. Oh, oke. Bisa marah-marah, bisa apa, cepet pendek lah berpikirnya. Karena kan orang cepet marah itu biasanya orang yang gini, orang yang apa namanya tuh berpikir pendek kayak gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, abang siap nggak dengan partner seperti itu? Lah, abang menilainya kayak gitu. Nah yang tadi kalau bicara waktu, dengan dia tidak datang on time aja berarti dia tidak menghargai abang. Betul. Gimana nanti kalau kita partneran? Pasti sama, dia tidak menghargai abang. Begitu. Itu bakal berpengaruh sama berjalannya bisnis atau mungkin jalannya kerjaan gitu Bang. Tuh. Tuh. Nah terus satu lagi nih Bang, kan abang udah mulai yang tadi tuh abang nambah karyawan sudah mulai banyak. Nah Iya. cara abang manage karyawan tuh loh, itu gimana sih? Karena kan kita ini dilahirkan di keluarga yang berbeda dengan pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda, betul sifat yang berbeda juga. Itu gimana cara abang kelolanya itu? Gini, yang pertama itu kita harus tahu dulu kita mau arahin karyawan ini kemana dulu. Oh, Jadi nggak bisa kita pukul rata tuh, nggak bisa. Kalau abang mau bawa karyawan abang ini ke kekeluargaan kah, ke corporate kah, dengan style corporate atau apa, beda cara mainnya. Kalau kondisi keluarga karyawan abang sekarang ya abang bawa mereka ke corporate tapi sembari mereka itu seperti adik-adik abang atau kekeluargaan abang gitu. Tahu nggak? Nah kalau kita bicara keluarga, artinya kita harus fair dan kita harus bisa mempercayakan dia lebih banyak hal. Itu dulu. Dan kita juga harus treat mereka ini seperti adik kita sendiri. Sehingga mereka merasa nyaman. Dengan mereka merasa nyaman, kira-kira mau nggak jahatin abangnya sendiri? Enggak. Nah kalau misalnya kita punya proyek besar, kira-kira dia pasti support kita gitu kan? Pasti dong dia support kita kan? Pasti. Nah itu yang abang terapin. Tapi kita harus tahu dengan kita treat mereka berarti ada cost yang dibayar gitu. Berarti ada uang yang harus kita keluarkan kayak gitu.
Mungkin ini saya ini Bang ya, agak masih bertanya lah gitu. Abang bilang abang bakal bagi gitu kekeluargaan sama corporation atau perusahaan lah gitu. Nah, kan dari segi mentalitas Bang ya. Kalau misalnya kekeluargaan kan itu abang kayak care, kayak peduli gitu di apa? Di manja-manja lah bahasanya gitu ya. Kalau di corporate kan itu kan tegas. Kan beda-beda nih Bang. Orang ini kan kalau misalkan udah nyaman di kekeluargaan, kalau dibawa ke corporation itu pasti bakal timpang gitu. Bakal kayak abang tiba-tiba marah nih, bukan tiba-tiba marah ya. Misalkan dia ngakuin kesalahan, terus abang marahin. Nah, karena yang dia rasa itu masih di kekeluargaan, itu gimana Bang? Pasti bakal kayak apa sih abang ini kok marah-marah gitu. Betul. Dan di situ terlihat kan ke filter ujung-ujungnya. Oh, oke. Karena gini, kita baik sama orang itu sebenarnya banyak orang juga jadi terlena kan. Paham nggak? Nah, dia akan ke filter tuh orang-orang yang oke, abang baik sama aku nih, tapi aku jadi lupa diri nih. Abang baik sama aku karena abang nganggap aku adiknya. Tapi di sisi lain aku kerja sama abang loh. Sehingga aku harus selesaikan tugas-tugasku kayak gitu. Itu beda tuh. Dan orang yang benar-benar berpikir dewasa dan paham visi misi kita, mereka akan sejalan. Kalau yang tidak sejalan ya itu yang tadi abang bilang. Biasanya mereka terlena. Kebanyakan orang-orang terlena itu. Itu pasti ke filter gitu. Ke filter, dan abang bodoh amat sama orang seperti itu. Karena nggak semua orang juga bisa mengerti mau kita itu apa gitu. Kalau abang biasanya menjalani membuat tim itu seperti itu. Abang nganggap tim abang ini ya adik-adik abang. Abang kasih tahu abang punya mimpi seperti apa, abang punya plan seperti apa, cara untuk gapainya seperti apa, abang ngajarin. Dan mereka bisa belajar banyak hal sama abang. Tapi di sisi lain, abang juga harus buat yang namanya SOP. Biar mereka kerjanya sesuai dengan aturan-aturan yang udah dibuat kayak gitu loh. Biar apa? Biar harapan kita tuh tercapai gitu loh. Tapi abang, di saat kekeluargaan itu kan pasti ada rasa nggak enak nih satu sama lain untuk menerapkan SOP itu. Nanti misal abang udah percayakan tinggi ke Teguh, ternyata SOP-nya seperti ini, dengan mungkin Mianya lagi nggak sejalan sama SOP-nya, otomatis Teguh negur Mia dong. Tapi Teguh tuh rasa nggak enak. Nah, itu gimana abang? Ya, yang pertama kita sebagai pemimpin nggak boleh namanya membela satu pihak. Oh, nggak boleh aplikasi. Pimpinan itu harus di tengah. Oh, oke. Misal Teguh contoh nih sama Mia ya, udah deket banget. Kan namanya orang hidup pasti ada suka nggak suka. Nggak mungkin terus baik aja gitu kan. Pasti ada slacknya. Kalau pada saat kalian slack, abang nggak boleh memihak ke Mia aja. Nggak boleh abang memihak ke Teguh aja. Di tengah gitu. Yang abang lakukan, ya saran abang kalian selesaikan dulu berdua. Kalau benar-benar nggak bisa, baru abang turun. Dan itu pun abang akan di tengah. Tidak akan bela salah satu. Nah, kalau misalnya nih, karena kalian dekat, Teguh jadi nggak berani tegur Mia gitu ya. Tapi Mia ini salah gitu misalnya. Ya abang pilih orang yang bisa negur Mia gitu. Itu triknya. Kayak sekarang ini kan. Ya gitu. Karena ada beberapa yang takut negur ini gitu ya. Ya udah abang pilih orang yang berani negur. Ya udah, suruh aja dia. Gitu. Nah, kan ini kan tadi kan kayak nanti kita ada selek lah gitu. Dari saya sama Kak Mia ini kan ada selek misalkan. Kan kita pasti ngadu ke abang, Bang. Ini Kak Mia kayak gini, Bang. Dia nggak bisa diomongin segala macam ya. Nah, terus dari Kak Mia juga ngadu ke abang. Bang, Teguh tuh marah-marah terus gitu. Ini gimana? Nah, cara abang filternya itu gimana? Apa yang bakal abang respon? Semuanya abang respon. Abang terima semua cerita kalian. Abang terima semua menjadi keluh kesah kalian. Oke. Pada saat itu abang mendengar, bukan mengiyakan. Oke. Paham nggak? Bukan abang membenarkan, tapi mendengar. Beda ya, mendengar ya mendengar aja. Tidak ada, kita respon tapi tidak bilang, oh Mia benar. Gitu. Gak ada pembelaan. Gak ada pembelaan. Okay. Nanti setelah abang dapat informasi dari Mia seperti ini, Teguh seperti ini, abang akan atur waktu untuk ketemukan kalian berdua. Kalau enggak, abang pasti ngomong, ya udah Mia coba obrolin dulu sama Teguh, siapa tahu salah paham dan sebagainya. Kalau sekiranya enggak bang, dia salah gini-gini, baru abang cari waktu untuk ketemu nih. Ya udah, nanti di situ abang akan ngomong, coba kalian ngomong berdua, kenapa, problem kalian apa gitu. Jadi mereka sendiri yang selesaikan masalah mereka sendiri gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa itu gimana? Ya keduanya kita karena balik lagi gitu loh, nggak mungkin kalau kalian itu sudah menganggap semua ini tim ini keluarga, terus kalian ngerasa
enggak, aku paling benar, aku nggak butuh mereka. Ya udah, sama aja kalian berdua. Berarti egonya Masih tinggi tinggi lah banget ya. gitu ya. Oke. Nah kalau orang egonya tinggi itu sulit. Kita mau sebesar apa sulit nantinya. Jadi caranya kick berdua gitu. Kick berdua. Berdua. Saya berantem, Dua-duanya kick. berantem di luar. Kayak gitu. Itu triknya. Padahal ego misal berdua itu abang. Egonya yang tinggi satu. Tetap kick dua-duanya. Dua-duanya. Kalau misalnya misal gini, Mia mau minta maaf ke Teguh. Aku minta maaf, tapi Teguh nggak mau nih. Ya udah Teguhnya emang kick. Tapi kalau Mia juga mau bilang, enggak aku yang benar. Udah dua-duanya Dua-duanya kick. di-kick ya. Karena nggak masuk akal gitu. Dan yang kedua gini ya, kalian kan harus tahu ya, umur kalian kan bukan umur bocah ya. Harusnya kalian udah ngerti dong gitu loh. Kalau misalnya kita salah ya udah minta maaf gitu. Kalau misalnya kita ditegur ya tegurnya karena apa dulu nih? Benar nggak kira-kira yang disampaikan sama orang tersebut? Kalau benar ya udah terima. Gitu. Kurang lebih gitu aja sih. Tapi ada tipe orang yang itu kalau misalkan kita dia ngadu ke kita gitu, kayak bercerita gitu, seolah-olah kayak memanipulasi gitu loh bang. Nah itu banyak kayak gitu. Saya juga punya teman begitu bang. Jadi kayak dia itu cerita ngomongin teman satunya lah gitu. Cerita ke saya, seolah-olah itu kayak menjelekkan, kayak ini orang ini jelek banget nih gitu. Nah cara kita mengatasi itu gimana bang? Soalnya saya juga kan masih belajar ya, kayak memahami sifat orang itu gimana, psikologi orang itu gimana, itu saya masih belajar. Nah kalau di kondisi begitu, kita bertiga teman dekat gitu kan, satu ini selek, terus yang satu ini ngadu ke kita. Nah yang ini dia kayak seolah-olah manipulasi gitu. Kamu harus kayak seolah-olah ngajak saya tuh buat benci sama orang itu. Nah itu gimana caranya bang? Sebenarnya dari awal obrolannya abang kurang setuju ya. Kalau dia teman dekat dia tidak akan seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak contoh, dia teman baikku bang, tapi dia jahat sama aku, itu nggak mungkin. Karena kalau dibicara baik dia nggak akan pernah jahat sama kita. Dari situ sebenarnya kita udah dapat jawaban bahwa dia bukan teman dekat gitu. Kalau abang misalnya males sama urusan seperti itu, abang tinggal circle itu. Abang tidak akan pilih salah satu gitu loh. Bubar sih keren. Karena kalian yang punya pertemanan kan. Kan kalian yang kalian yang problem gitu. Kenapa aku harus ikut gitu. Kalau abang sudah di titik itu. Kalau dulu enggak, setiap ada problem ini kita ikut, nimbrung dan sebagainya. Sekarang capek gitu ya. Kita udah nggak ada waktu untuk seperti itu gitu loh. Sayang waktunya, mending kita pakai kerja, kita pakai ngapain liburan atau apa kayak gitu. Berarti abang nggak takut ditinggal teman? Enggak. Karena kita harus tahu juga manusia itu tempat yang akan mengecewakan kita. Jadi kita harus pasang yang namanya kesiapan lah di diri kita. Ngerti nggak maksudnya? Jadi semua orang tuh bisa mengecewakan kita. Kalau bicara teman sama sahabat, lebih dalam pasti sahabat kan daripada teman. Kalau abang bersahabat pun sama orang, abang udah pasang itu. Kalau nanti dia kira-kira kecewain aku, gimana ya? Kalau misalnya abang sudah siap sama semua itu, abang bersahabat. Sama mau kita kenal siapa, perempuan, kita mau kenal laki-laki, kayak gitu aja. Kita harus pahami itu dulu gitu. Tapi selama kita kenal sama dia, ya udah lakukan yang terbaik aja. Masalah nanti dia ngecewain kita itu urusan belakang. Gitu. Sama ini bang, kan kita di sini kan pasti banyak teman lah, punya teman lah gitu, dengan karakter berbeda, dengan cara pikiran berbeda. Nah, di posisi kita sekarang, ini kan mungkin cara berpikir kita udah mulai positif. Otomatis kita berani jalan lurus lah gitu kan. Ada mungkin teman-teman kita yang masih pelenggar gitu kan, dia masih belok jalannya bang. Dan mayoritas seperti itu. Nah, gimana cara kita nggak terjerumus ke mereka? Jangan duduk di circle itu gitu. Tapi kan kita berteman sama siapa aja. Berteman sama siapa aja itu ya memang betul. Berteman itu kan ibaratnya kayak gini nih. Abang berteman sama Teguh. Ya ketemu jalan go, itu udah berteman. Say hello itu udah berteman. Tapi untuk duduk bareng itu kamu pilih. Karena dengan kamu duduk sama dia, ya kamu harus tahu gitu loh. Apapun yang mereka lakukan itu bisa ngaruh ke kita nantinya. Makanya untuk duduk sama siapapun tuh dipilih. Dan itu nggak usah banyak-banyak. 4-5 orang aja udah cukup. Kayak gitu. Karena itu yang akan ngerubah pola pikir kita, tindakan kita, eksekusi kita, apapun itu. Tapi kalau berteman sekedar say hello atau apa, ya itu nggak ngaruh gitu loh. Jadi kita bisa ke siapapun gitu. Mau itu dia
orang di atas kita, mau itu di bawah kita, ya udah. Kalau cuma sekedar say hello gitu ya. Tapi kalau untuk duduk dan bertukar pikiran, nah itu nggak bisa. Itu harus difilter itu. Nggak bisa sembarangan. Memang benar-benar difilter banget ya, Bang. Difilter gitu. Sama ini Bang, kan ada statement lah ya, kayak kenapa orang kaya itu malas bergabung sama orang miskin lah gitu. Nah, memang sepengaruh itu energinya tuh Bang ya. Iya. Contoh kecil gini. Misalnya orang punya duit nih. Dia bisa dikatakan kategori orang kaya gitu lah misalnya. Terus dia itu berbisnis. Dia misalnya berbisnis apa ya? Berbisnis mikrofon gitu ya. Iya. Modalnya 100 juta gitu misalnya. Ternyata bisnis itu rugi. Ini contoh kecilnya. Bisnis itu rugi. Kalau kita bercerita sama orang yang menengah ke bawah atau kita kategorikan orang miskin, dia akan bilang, aduh sayang banget loh 100 juta. Harusnya bisa pakai ini loh. Harusnya bisa pakai makan loh. Iya. Harusnya bisa pakai ini loh. Gitu. Yang dia berikan itu bukan semangat, tapi membuat kita itu semakin menyalahkan diri kita sendiri. Makin down gitu Bang. Tapi kalau kita bercerita sama orang yang di level dia, bahkan di atas kita, dia akan bilang, alah cuma 100 juta. Gua 200 juta bro. Gitu. Gas lagi gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi dari pembahasannya udah berbeda. Kenapa? Karena mentalnya udah beda. Mental orang pegang duit tuh beda. PD-nya juga beda. Cobalah. Bener nggak? Ya, betul lah, bener ya. Betul sekali. Benar. Nah, itu tadi Bang. Kan saya sempat ini Bang. Oh ya, pas di seminar tuh saya ketemu sama member yang dari Papua. Nah, itu jauh banget dari Surabaya ke Papua, kan jaraknya jauh. Effort buat seminar bisa ketemu abang, bisa belajar, bisa ketemu networking lah gitu kan. Nah, saya sempat nanya gitu, kenapa mau? Dia bilang, karena saya pengen merubah keadaan, dia bilang. Kondisi Papua di tempat dia itu lagi nggak baik-baik aja lah gitu. Jadi kayak dia tuh pengen upgrade dirinya. Cuman ada kendala. Keluarganya nggak support. Nah itu mungkin kan jadi kendala besar buat teman-teman yang ngerasain seperti itulah ya. Apalagi di dunia seperti ini, industri seperti ini, trading lah kita bilang ya. Itu banyak orang ya, orang tua kita yang masih awam. Jadi kayak masih mengira kalau ini nggak bener lah, judi lah. Sedangkan yang kita pelajari itu benar dari segi metode, bahkan mentornya sudah jelas lagi. Nah, gimana cara kita menanggapi itu? Kalau abang di posisi member abang dari Papua itu, gimana cara abang nanggapi kondisi seperti itu? Pertama abang tetap berangkat. Itu dulu. Biar ketemu Bang. Enggak, bukan bicara ketemu abang, tapi abang akan berangkat. Karena apa? Sebelum kita memutuskan berangkat kan berarti kita udah paham ya. Oh, di sini aku akan dikasih ilmu, di sini aku akan belajar, di sini aku punya teman baru, aku punya tempat bercerita dan sebagainya. Kalau bicara tidak disupport, semua apapun itu yang kalian akan lakukan pasti berawal dari tidak disupport. Sekarang tinggal dari kitanya aja bisa membuktikan nggak omongan kita. Karena orang yang tidak support itu bukan menyalahkan apa yang kita lakukan, tapi hasilnya aja yang dia butuhkan. Jadi kalau kita bisa buktikan ini ada hasilnya, mau apapun dia pasti support gitu loh. Karena abang udah buktikan ya, kayak kemarin waktu pertama kali abang mulai trading, keluarga abang nggak pernah support. Keluarga abang tuh nggak support sama sekali. Bahkan abangnya abang sendiri pun nggak support. Nah, sampai kapan mereka nggak support? Sampai abang itu sukses. Pada saat abang sukses, berubah semuanya tuh. Jadi support gitu loh. Bahkan beda responnya sekarang bos gitu kan. Kayak kemarin abang ada buka bengkel tuh beda responnya gitu. Dulu aja abang abang pernah kerja di bengkel gitu. Sekarang abang punya bengkel kayak gitu ya. Punya kayak showroom kayak gitu. Nah, dulu gimana ya, respon orang ke kita tuh pasti beda. Kalau sekarang kita mau duduk aja dibilang hati-hati ada apa ini ya gitu. Jadi yang mereka butuhin itu bukan omongan, cukup kasih hasil. Berubah semua itu. Dan kalau kita belum bisa kasih hasil, nggak usah terlalu dengerin itu. Karena itu bagian dari distraksi yang tadi abang bahas itu. Kita cukup fokus, tunjukkan kita bisa dan kita percaya sama diri kita bahwa kita bisa. Ya udah lakukan dulu, nanti hasil yang akan bicara. Percaya dunia akan berubah ke kalian kalau ada hasilnya. Kalau nggak ada ya tetap kayak gitu. Sama aja gitu kan. Iya. Tapi kan pasti butuh waktu ya Bang untuk Betul, mencapai hasil Pasti itu. sih itu. Kan kalau dulu Abang milih ngekos, Iya. pergi dari keluarga. Iya. Nah kalau mungkin ada member yang seperti itu,
Tapi dia belum berani nih abang untuk ninggalin circle-nya itu yang tidak support dia itu. Nah itu dia harus kayak gimana abang? Ya itu berarti niatnya belum bulat. Oke. Kita kalau mau hidupnya maju ya niatnya dibulatin dulu. Jadi apapun yang akan terjadi kita libas saja. Dan abang pernah bilang kalian harus tahu dulu kondisi kalian saat ini. Misal contoh kondisi kalian ini orang susah gitu ya. Kalian merintis dari nol. Kalau kalian sudah pasang mindset gini, aku susah nih. Berarti kalau aku usaha walaupun aku gagal, aku tetap susah gitu. Udah coba aja, ngapain kalian takut? Ngerti ya? Kalau bicara nanti aku nggak bisa bayar kos dan sebagainya. Karena abang udah pernah bahas di podcast sebelumnya. Yang kita butuhkan itu bukan modal, bukan apapun. Kemauan aja, rajin aja. Sembari kita belajar, sembari kerja, ngojek atau apa. Dapat uang pakai bayar kos, dapat uang pakai bayar makan. Bener nggak? Jadi kalau zaman sekarang orang bilang susah cari kerja, bukan susah cari kerja. Gengsinya tuh tinggi dan dia tuh pasti malas gitu. Abang tuh pernah experience-nya. Kayak gini deh jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh ya. Kita misalnya sekarang dilepas di mana nih? Misalnya di Bali gitu. Kalau kita mau bisa nggak dapat duit? Kita nggak usah, ibaratnya kita punya challenge gitu. Kita nggak usah pegang duit sama sekali. Kita dilepas di Bali. Bisa nggak kita dapat duit? Untuk minimal makan aja. Jawabannya bisa. Gimana tuh bang? Pertama ya, tanpa modal nih, kita datang aja ke tetangga. Boleh nggak minta makan? Kalau di Bali agak sedikit ringan ya, karena orang-orang Bali ramah dia. Dia mau kasih makan tuh minimal. Tapi ya jangan tiap hari, berat ya. Gitu kan? Itu dulu. Yang kedua kita tanya, boleh nggak kita cuci piring di sini atau gimana? Orang tuh pasti iba. Oke. Tapi orang kebanyakan nggak mau kayak gitu. Oh aku S1 nih, masa aku disuruh-suruh kayak gini? Oh aku kayak gini gitu. Setahu abang seperti itu. Bahkan abang kemarin pernah tuh orang interview ke abang, dia tamatan S1 apa S2 lupa abang. Terus waktu interview sedikit arogan gitu. Terus yang pertama kali ditanya itu langsung gaji. Baru kita tanya portonya mana? Nggak ada. Paham nggak maksudnya? Karena dia ngerasa aku S2 nih gitu ya. Masa aku kayak gini, kayak gitu bahasanya. Baru kita tanya pengalaman kerjamu mana? Nggak ada. Ngerti nggak maksudnya? Kayak gitu. Tapi kenapa bang? Perusahaan tuh pada naik titel kita. Kayak misal kita mau daftar kerja lah gitu. Misal di perusahaan A gitu kan. Perusahaan A, perusahaan B itu dia ngasih lowongan lah ya. Minimal S1, S2. Nah, sedangkan yang abang bilang tadi gitu kan, nggak perlu titel, yang penting attitude dan juga kemauannya. Nah, itu gimana bang? Ya itu ada alasannya, ada sebabnya juga. Kalau bagi mereka dengan orang yang sudah S1 berarti sudah pernah belajar. Minimal bidang yang dibutuhkan gitu. Tapi juga nggak nutup kemungkinan bahwa orang yang tidak sekolah S1 tidak punya skill itu gitu loh. Karena bisa jadi dia belajar di YouTube atau dimanapun. Nah kalau perusahaan abang sendiri, abang tidak cari orang dari S1, S2, S-teler dan sebagainya. Abang carinya dari dia bisa apa enggak. Kita kasih tugas bisa diselesaikan atau enggak, gitu aja poin. Tapi salah atau tidak ya balik lagi ke perusahaan tersebut. Kebijakannya gitu bang ya. Betul. Dan itu bagus juga sebenarnya. Oke, sekarang kan abang lagi buka lowongan pekerjaan nih. Iya. Mungkin dari di luar sana member-membernya abang yang mau ikut di tim abang nih, lokernya tuh udah penuh atau masih dicari Masih ada gitu. slot gitu bang. Soalnya tuh banyak yang chat di admin tuh kayak lokernya udah penuh belum Min ya gitu. Nah kemarin itu kita cari untuk admin Clipper, gitu ya, yang untuk mengatur Clipper kita gitu ya. Terus kita butuh kemarin produser atau manajer gitu ya. Dan sekarang admin dan produser dan manajer sudah full. Yang kita butuhkan saat ini itu talent untuk live edukasi gitu. Karena kan kita fokusnya di edukasi ya. Jadi kita butuh gimana caranya biar edukasi kita ini tersampaikan dengan baik ke banyak orang gitu loh. Jadi kita butuh talent yang bisa public speakingnya cukup oke, terus dia menyederhanakan semua yang dia tahu dengan mudah kayak gitu. Itu. Jadi kita butuh talent. Dan di sini
Yang abang butuhin ya orang yang niat kerja dan siap ditempatkan di mana aja. Bukan dari title-nya. Bukan. Bukan dong. Ya khususnya buat teman-teman di grup lah. Karena kan teman-teman di grup dengan mereka sudah belajar banyak hal harusnya lebih mudah nantinya kita. Kalau orang awam banget, nol banget bisa nggak gabung, agak berat gitu. Karena nanti kita harus ngajarin lagi. Abang akan buang waktu gitu ya untuk itu. Jadi kalau kalian mau, kalian tanya tentang lowongan pekerjaan untuk saat ini masih ada di talent. Talent ya. Talent. Oke. Tuh teman-teman yang mau daftar mungkin dari member ya yang Ya, udah tahu betul. metodenya bisa langsung daftar. Ada di mana linknya ya? Di grup ada, di grup ada kok. nanti apply aja. Siapa tahu kalian terpilih menjadi salah satu tim BR. Asik. Kan bisa tiap hari ketemu Iya, tahu abang, gitu kan bisa konsul. Jadi gitu. Mungkin itu aja Bang untuk sesi kali ini. Terima kasih udah datang Makasih, jauh-jauh Bang. dari rumah Udah ke podcast gitu ya. Tanya-tanya Ya, tentang- dalam banget lah ini, Mak. Pembahasannya dalam banget. Betul. Ya, semoga Abang selalu diberi kesehatan, terus segala urusannya dilancarkan sama yang di atas ya, Bang ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, jangan lupa tonton video sampai full karena ini ilmunya daging semua. Jadi kalian bisa pelajari apa yang kita bahas kali ini. Oke, jangan lupa like, komen dan juga Subscribe. itu dia. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.